Iya, Pak. Ya, bagaimana menurut Pak Aceh? Kalau secara pengertian dan makna kata Tuhan ya, Iya, ya mereka itu tidak jelas. Mereka itu punya Allah tapi tidak kenal dengan Allah yang mereka sembah. Begitu. betul. Makanya mereka sering blunder. Itu saja. Iya. Si Aditya sih biasanya masuk ya Pak, tapi nggak ada ini. Mungkin lagi tambah ini, Pak, tambah vitamin dulu mereka. Oh, iya, Ya, saya sudah keliling-keliling, nggak ada debat, hanya kajian-kajian aja. coba kita Tausiah. terima dulu ini. Kita terima dulu ini yang lain, siapa tahu ini Muslim ini. Kita terima dulu. Purba, selamat malam. Selamat malam, Ya, Pak Purba, Muslim Kristen? Muslim. Ya, Ah, silakan, Pak. Ah, ini. Silakan berdebat, silakan. Berdebat tentang apa? Ya, tentang bidadari kek 72. Siapa yang dapat nanti? Yang diceritakan itu tadi Ustadz itu aja, masalah Mm-mm. konsep ketuhanan itu kan dia tidak Ustadz mengerti. Edi. Mm. Ya, kalau Ustadz Edi itu kan membahas konsep ketuhanan, bukan ibaratnya kan konsep ketuhanannya apa namanya, bukan kebagaimanaan Allah, tapi keberapaan Allah yang dia perdebatkan kan, yang dia persoalan itu keberapaan Allah. Tapi konsep ketuhanan pengikut Yesus itu kan kebagaimanaan Allah dan mengenal Allah kan begitu kan perbedaannya itu. Pak Aceh. Mm-mm, benar. ya lanjut Pak. Pak Ahmad, apa yang Anda mau tanyakan? Silakan Pak Ahmad Rifai. Bapak Kace, apa yang mau Bapak Kace pertanyakan sama saya? Ya, saya mau bertanya di mana ayatnya Muhammad bin Abdullah akan menyelamatkan umatnya. Silakan dijawab. Ayatnya tampilkan ya. Itu saja, simpel. Karena ini penting. Pentingnya untuk Ya, apa, itu. Pak? Ya, kalau seorang pemimpin membawa manusia tidak jelas, kan nanti umatnya juga tidak jelas. Terus untungnya sama kalian kiri. Jadi di dalam Islam ini harus jelas arahnya masuk surga atau tidak gitu. Kitabnya apa yang menjelaskan tentang Islam masuk surga? Nah, terus kepentingannya buat kalian Kristen itu mau masuk surga apa mau masuk neraka Islam itu apa untung sama ruginya sama kalian? Kita hanya Iya jelas berbagi aja. rugi. Hmm? Iya, ya jelas rugi lah kalau orang mengikuti mati-matian tapi tidak masuk surga. Jelas rugi. Rugi Kamu total. Islam apa Kristen? Saya, apa Kamu, hubungannya Islam dengan Kristen dengan surga? saya Apakah bilang, ada ayatnya? Apakah ada ayatnya agama menyelamatkan? hmm? Apakah ada Emang ayatnya di Al-Quran bahwa agamamu menyelamatkanmu? emang ada saya bilang oh Islam itu menyelamatkan. Kenapa Anda tanya agama kalau begitu? Anda kan Kristen. Siapa yang bilang saya Kristen? Tahu dari Jadi mana? jadi agamamu apa? Enggak perlu Jadi urusan agama dengan surga tidak ada hubungan. yang saya tanya Materi agama loh, ya kamu yang kamu tanyakan tuh materi, bukan masalah agamamu siapa ini, bukan kenalan gitu. bukan. Yang saya tanya kalian ini kan semuanya kan Kristen. Ya, Benar. Anda Benar. sudah masuk ke sini, Pak Ahmad Rifai, ya. Iya. Anda sudah tahu ini Kristen semua. Jadi Anda mau berdiskusi apa tidak? Ah, sudah Mau dengarkan. dibaptis mungkin. Kenapa? Semangat. Silakan jelaskan pertanyaan saya tadi. Enggak, saya enggak mau menjawab pertanyaan
pertanyaan Bapak yang Katanya suruh bertanya, tapi ketika pertanyaan tidak mau jawab. Kenapa malu bahwa Muhammad ini dekat dengan jin? Hah? Kamu dari dulu sampai sekarang kau bilang seperti itu terus. Kita harus jujur, jangan sampai menipu dunia, menipu orang-orang. Kita harus jujur. Kata Quran, Muhammad itu dekat dengan jin. Di Quran surat 72 Al-Jin ayat 19. Silakan baca ayatnya. Coba baca. Anda orang Islam kan? Pedoman Iya. pedoman umat Islam kan Al-Quran. Ya. Pedoman kamu Masa kan Anda tidak hafal ayat itu? pedoman kamu kan Injil. Enggak, saya tanya Anda itu orang Islam kan? Iya. Makanya saya tanya di Al-Quran. Makanya Anda, kenapa Anda tidak hafal ayat itu? Tidak semua ayat Al-Quran itu saya hafal. Emang kamu hafal semua Bibel? Saya kan tanya Anda agamanya Islam. Pedoman umat Islam itu Al-Quran. Terus saya tanya ayat itu kenapa Anda tidak hafal? Saya tidak hafal. Emang Bibel itu Kalau Anda tidak hafal bagaimana mau jadi pedoman? Bagaimana mau jadi petunjuk? Jadi kalau Bibel, kutanya balik dulu Pak. Jangan nyerang terus. Kutanya balik. Jawab dulu. Ya. Bapak, Alkitab Bapak itu hafal nggak semuanya? Ayo jawab. Hafal nggak semua? Hafal secara harfiah tidak semuanya, tapi saya mengerti. Ya, saya juga hafal, tapi tidak. Saya tidak hafal, tapi saya Tapi tidak mengerti ya. Ya. Jadi begini. Oke. Sekarang begini. Buka. Tadi saya sudah, tolong Pak Yusuf bukakan surat 72 Al-Jin ayat 19 yang kemarin. Ya, oke, sebentar kita tampilkan. Ya. Kelihatan nggak, Pak? Bentar Pak ya, aku ambil Quran. Silakan. Soalnya banyak umat Islam yang belum hafal ayat ini, dan ini penting. Sangat penting. Aduh, kasihan umat Islam nanti dibakar. Dikerumuni jin nanti. Saya nggak mau dikerumuni jin. Betul. Sebenarnya saya Pak cinta damai. Tapi saya dengar live kalian ini terus menghina Islam, terus menghujat Islam, mencari kesalahan. Iya. Bukan. Silakan disanggah aja. Kalau memang benar, bukan mencari kesalahan. Silakan baca. Dengar dulu Pak Kece, sebelum kita masuk ke situ. Soalnya kita harus dulu menyamakan persepsi sebagai anak bangsa Pak ya. Memang saya akui banyak orang di Indonesia ini, baik yang beragama Kristen, beragama Islam, dan seluruh agama yang sudah diakui di negara kita ini. Dan setiap individu, setiap penganutnya itu ada saja yang fanatik terhadap agamanya dan tidak mau mengerti tentang pemahaman agama-agama yang lain. Padahal di dalam agama itu mengajarkan semua kebaikan. Semua agama. Apakah ada agama yang mengajarkan mencuri itu boleh? Ada Pak. Agama mencuri apa? berzina masuk surga. Hah? Mencuri Ya, dan berzina masuk surga. Mencuri dan berzina masuk surga. Ya, jadi narasinya tekstualnya kayak gini ya. Atau di hadis. Jadi narasinya begini. Orang yang mati dalam keadaan mencuri dan berzina
masuk surga. Begitu bunyi narasinya. Bunyi Orang yang narasinya, mati, orang yang orang mati. dalam keadaan mencuri dan berzina masuk surga. Dia dalam ajaran agama apa itu, Pak? Islam, Ajaran hadis, Islam. Mana dalilnya? Jangan hadis Sahih mengada-ngada, Pak. Muslim. Iya ya, oke Ah. silakan buka. Hadis Sahih Muslim, boleh? Iya, mana? Tampilkan dulu. Saya nggak bisa screen ini. Pak Yusuf bisa bantu? Coba bantu dulu, Pak. Mana ada hadis yang menghalalkan berzina, Nah, membunuh? Mana ada? iya. Seluruh agama tidak ada yang mengajar. Linknya kirim ke sini dulu, Pak. Oh, Kak. bentar. 6284 ya? Hadis Sahih Muslim 137. 137 sebentar. Hadis Sahih Muslim. Coba kita screenshot dulu ya. Ya. Share screen dulu, share screen. Hadis Sahih Muslim. Ya. Coba tampilkan dulu, Pak, ya. Ya. Kita ini diskusi pelan-pelan ya, Pak, ya. Berapa? 16? Satu berapa, Pak? 137, Pak. 137. 137. Oke. Sama-sama mencari solusi, sama-sama mencari kebenaran. Ya, Jangan bagus. menyalahkan. Tapi kalau memang ada yang salah di dalam baik Al-Quran ataupun hadis di ajaran agama Islam, coba sampaikan. Kita kupas. Jangan menghina. Tapi kalau untuk menghina saya tidak bisa, Pak, ya. Kalau bukan menghina, Pak. Memang tekstualnya begitu. Kalau mengejek, saya tidak mau, saya tidak open. Tapi kalau untuk berdiskusi, mengupas suatu ayat ataupun suatu hadis, ayo. Jadi tidak menghina, tidak pula mengejek, Pak. Memang teksturnya bunyinya begitu. Di mana? Coba tampilkan, Pak. Ya, bentar, itu lagi dicari. Ya, sekalian saya mau buka surah Al-Jin itu. Pak Purba ini ya, kalau boleh dicatat nanti Bapak buka sendiri. Sorry ya, saya nggak bisa screen, Pak. Coba diperbesar, Pak. Nggak kebaca. Hadis Sahih Muslim nomor 137. Iya. Kitab iman. Ya, barang siapa meninggal dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu akan masuk surga, dan barang siapa mensekutukan, yang itu bukan, Pak? Iya, ya itu. Iya, meskipun benar. dia bersih. Lanjutannya nggak ada di Google nih. Oh iya, di bawah. Sebentar, di bawah nih, sebentar. Ya, sebentar. Meskipun dia berzina dan mencuri itu, ya. Ya. Bahwa Banyak sih. Ya, meskipun dia berzina dan mencuri, Jibril menjawab, walaupun dia berzina dan mencuri. Ya, sekalipun itu. Jadi di situ narasinya orang yang mati dalam keadaan berzina dan mencuri. Hadisnya ada 12. Hadis Bukhari, HR Ahmad, lalu Muwato, baru Ibnu Majah, banyak hadisnya. Ada 12. Nah, coba baca dulu, Pak. Soalnya nggak kebaca di sini, kecil tulisannya. Oh, Pelan kecil. ya, Pak, ya. Aku agak lambat menangkap. Pak Prabu di zoom aja, layarnya di zoom. Nggak bisa di zoom. Oh iya, gitulah. Di zoom. Nah, meskipun dia berzina dan mencuri. Salah, membaca hadis dari atas lah. Jangan dipotong-potong. Ya, silakan. Wahadasana Muhammad bin Musa bil Musana wabnu Bashari ola ibnu Musna hadasna Muhammad bin Ja'far hadasna Syu'bah an Wasil al-Hadabi an Ma'rur bin Su'di ola sama tu
Abadaro yuhadasu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala atani Jibrilu alaihi salam fabasyaroni annahu man mata min amatika la yusyrikul billah syai'an dakhalal jannah. Qultu wa in janna wa in syaraka qalla wa in jana wa in syarok. Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Musama dan Ibnu Bashar, Ibnu Mutasna berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Wasil Adab dari Al-Maruf Suwaida berkata saya mendengar Abu Dar menceritakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, Jibril alaihissalam mendatangiku lalu memberikan kabar gembira kepadaku bahwa orang yang meninggal dari umatmu dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun niscaya masuk surga. Maka aku bertanya, meskipun dia berzina dan mencuri? Jibril menjawab, walaupun dia berzina dan mencuri. Ini ajaran Islam apa ajaran Kristen? Jawab. Ini ajaran Islam apa ajaran Kristen hadis ini? Saya mencuri, zina, masuk surga. Surganya siapa? Ya surganya Muhammad. Karena Muhammad ini punya surga. Iya. Yang banyak bidadarinya. Begitu ya. Mungkin Pak Yusuf bisa buka lagi. Ada juga hadis yang berkata orang yang mati dalam keadaan mabuk atau minum kamar itu masuk surga juga. Nomor berapa tuh? Bisa begitu ya. Mata kokang bisa begitu. Baru tahu ya. Iya. Iya ada yang lebih ekstrim Pak. Nanti kalau Bapak memang pengen saya ajaran siapa ini? Ajaran Kristen apa ajaran Hindu? Apa ajaran Islam? Pengertian Bapak itu yang salah. Mari kita sadar, ya. Ya coba sadar? Pengertian Anda seperti apa? Saya ingin dengar pengertian Anda dengan hadis ini bagaimana? Silakan coba dibahas. Jelaskan dulu Pak, hadisnya itu. Gimana maksudnya? Anda paham nggak? Ini bacaan yang dibaca kalimatnya. Saya susah membaca dari sini, kecil tulisannya. Iya kan sudah saya baca tadi hadisnya. Ya. Ini inti poinnya. Di sini dijelaskan. Orang yang Jibril alaihissalam mendatangiku, kata Muhammad, lalu memberi kabar gembira kepadaku bahwa orang yang meninggal dari umatmu, kata Jibril, dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun niscaya masuk surga. Maka aku bertanya, meskipun dia berzina dan mencuri, tanda tanya. Jibril menjawab, walaupun dia berzina dan mencuri. Ini ajaran siapa? Sahih Bukhari Muslim 137. Jelas ya? Dulu, udah paham ya? Bukan pemahaman Bapak yang salah. Coba dengarkan biar saya jelaskan. Ya, monggo. Silakan. Nah, dengar Pak ya, dan seluruh pemirsa yang menonton. Ya, sebenarnya Bapak ini terlalu emosi dalam mengartikan ataupun mengambil kesimpulan dari hadis ini. Bukan emosi Pak, semangat. Sebenarnya hadis ini menerangkan tentang syirik, mensyirikkan. Ini kan kata Jibril. Jibril alaihissalam mendatangiku lalu memberikan kabar gembira. Jibril alaihissalam mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memberikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad bahwa orang yang meninggal
bahwa orang yang meninggal dari umatmu dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun, niscaya masuk surga. Di sini koma, Pak. Jadi di dalam ajaran agama Islam bahwa setiap umat Islam yang tidak mensyirikkan agama, yang tidak mensyirikkan Allah ataupun tidak mensekutukan Allah, tidak menduakan Allah, itu adalah masuk surga. Nah, sudah, ini koma, Pak. Maka aku bertanya, Rasulullah bertanya, meskipun dia berzina dan mencuri, Jibril menjawab, walaupun dia berzina dan mencuri. Dalam arti kata, maksud hadis ini ialah, di dalam ajaran agama Islam itu, Pak, tapi mendengarnya jangan penuh kebencian ya, Pak, ya, tolong. Kita ini diskusi, ya. Kalau memang penuh kebencian dalam mengartikannya ataupun menanggapi ini, saya udah off aja. Nah, di dalam ajaran agama Islam itu, Pak, seluruh perbuatan dosa yang ada, yang dilakukan di dalam dunia ini, itu masih dapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali satu. Apa itu? Menduakan Allah. Itu maksudnya itu, Pak. Jadi orang yang berzina dan mencuri itu masih diampuni Allah kalau dia bertaubat. Bukan dalam arti kata seperti yang Bapak maksud tadi, membolehkan mencuri dan berzina, ataupun mencuri dan berzina itu masuk surga. Bukan itu maksudnya, Pak. Tapi seluruh apapun perbuatan dosa itu masih bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau masih dia mau bertaubat. Itu maksudnya itu, Pak. Oke. Makanya ada Kalau dalam hadis yang, tunggu dulu, Pak. Oke. Makanya dalam hadis yang lain ataupun dalam dalil yang lain, tapi saya udah lupa. Kira-kira maksudnya itu hanya satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah dalam ajaran agama Islam, yaitu syirik, menduakan Allah. Cuman itu Pak. baik. Lalu kalau Anda mengembangkan kata syirik, saya akan bertanya kepada Anda, definisi syirik itu seperti apa? Mensekutukan Allah. Iya, mensekutukan Allah itu seperti apa definisinya? Tolong dijelaskan dan berikan contohnya. Ya, seperti menyembah berhala, menyembah selain Tuhan. Oke. Kalau menyembah kepada batu Hajar Aswad, batu Ka'bah, apa itu tidak termasuk syirik? Ya, syirik. Syirik. Kenapa dilakukan setiap tahun? Bahkan rebutan itu. Kalau tidak diizinkan saja sampai demo-demo. Karena COVID. Itu bukan demo menyembah kepada pemerintah. Itu bukan menyembah Tuhan. Bukan menyembah batu. Lalu menyembah apa? Namanya, Pak. Bukan menyembah, Pak. Anda ada paham definisi menyembah nggak? Anda paham nggak definisi menyembah itu seperti apa? Yang menurut pemahaman Bapak definisi menyembah itu seperti apa? Soalnya saya tanya definisi menyembah itu kalau salah konteksnya, dan nanti nggak jelas juga. Maka silakan definisi menyembah itu seperti apa? Pak, makanya kita diskusi, Pak, dalam konteks. Iya, kan ini sedang diskusi. Anda pikir lagi ngapain sekarang? Saya kan lagi diskusi. Maka saya tanya kepada Anda, definisi syirik Anda belum bisa menjawab. Sekarang definisinya menyembah apa? Maksud Anda? Definisi menyembah. Benar. Saya silakan kurang jelaskan. paham kalau dalam yang benar. Yang jelas. Astagfirullah. Yang jelas. Pak, dengar, janganlah. Kita ini kan mau diskusi. Iya, makanya kenapa saya istighfar? Anda tidak mengerti definisi kata menyembah.
Lalu bagaimana Anda bisa mengatakan bisa menyembah Tuhan? Definisinya saja tidak paham, artinya tidak mengerti kata sembah. Maklumlah Pak, saya bukan sarjana, bukan apa. Soalnya saya ini sekolah saya hanya tamat SMA Pak. Jadi mohon dimaklumi Iya, definisi-definisi iya, sebenarnya. oke. Bahasa apa itu Begini. saya bahasa ilmiah. Jadi nggak Ini usah guru. Pak. Kita harus saling Iya, mencerdaskan. baik. Terima kasih ya. Kalau begitu beginilah. Kalau kita membahas ini blunder. Sekarang begini aja. Saya akan tadi sudah saya tunjukkan surat 72 Al-Jin, buka, tolong Pak dibuka ya. Nah, kita ini Jadi dulu kita karena Anda maaf ya, kenapa saya ganti topik? Karena Anda tidak paham definisi menyembah. Jadi kalau saya jelaskan juga nanti malah blunder ya. Ibarat begini ya. Bapak di Jakarta, saya pernah ke Surabaya, menunjukkan Surabaya, nih hotelnya Hilton sebelah ini, jalannya ini, bandaranya sebelah ini. Kalau Anda belum pernah ke Surabaya, nggak kebayang, ngeblank. Itu maksud saya. Makanya kalau itu ngeblank, definisi menyembah, kita ganti topik. Topiknya yaitu tadi surat 72 Al-Jin ayat 19. Nah, di sini akan saya bacakan ya. Di sini akan saya bacakan. Kita harus kupas tuntas satu persatu. Bagaimana kupas tuntas? Anda sudah ngeblank. Definisi menyembah aja Anda nggak bisa. Jadi saya tidak mau Bapak seorang berputar-putar di situ. Pak, Bapak seorang sarjana enggak? Saya gantikan sebentar, Bu. Bapak seorang sarjana enggak? Silakan yang mau nanggapi dulu. Coba Bapak dulu. Bapak coba gini deh, Pak. Siapa ini? Purba ini? Ajarkan dulu sama saya, Pak, bagaimana cara memahami apa definisi menyembah itu dulu. Terangkan sama saya biar kita kupas. Ya, Pak Herdi, silakan Pak Herdi, ditanggapi Pak Herdi. Oke, Pak Purba, kita boleh kembali ke hadis tadi, Pak? Ya, namanya ini Pak Ahmad Rifai, Pak. Ahmad Rifai, ya, Pak Ahmad Rifai. Jadi Pak Ahmad Rifai di dalam hadis Sahih Muslim 137 tidak ada narasi pertobatan. Jadi di situ narasinya murni orang yang mati. Ya, orang yang mati dalam keadaan tidak mensyirikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada narasi pertobatan atau bertobat, tidak ada. Jadi memang orang yang mati. Nah, lalu dikonfirmasi oleh Muhammad, orang yang mati jenis seperti apa? Ditanya kepada Jibril, apakah dia itu mati dalam keadaan berzina dan mencuri bisa masuk surga? Dijawab iya, sekalipun itu. Jadi tidak ada narasi pertobatan atau bertobat. Iya, kan itu kan menerangkan tentang syirik, bukan menerangkan tentang zina dan mencuri, Pak. Makanya, Pak, jangan kita itu kalau membahas suatu hadis ataupun ayat, kalau di dalam ajaran agama Islam itu adalah butuh penafsiran, Pak. Di dalam sekalipun tekstual itu ditafsir lagi ya? Ya ditafsir, Pak. Oke. Jadi oke lah, anggaplah saya iakan itu bisa ditafsir, ya kan? Iya. Orang sekarang saya tanya Pak siapa sorry namanya? Kalau nggak butuh penafsiran, ngapain banyak-banyak tafsir Jalalain, tafsir ini, tafsir namanya Ahmad Rifai, Pak. Ahmad Rifai. Oh, Ahmad Rifai, Pak Rifai. Oke, Pak Rifai. Oke lah, saya iakan ditafsir. Orang yang mati dalam keadaan berzina dan mencuri bisa masuk surga nggak, Pak? Menurut tafsirnya Bapak. Apa tadi, Pak? Orang yang mati dalam keadaan berzina dan mencuri bisa masuk surga nggak? Menurut tafsiran Bapak. Orang yang mati dalam keadaan berzina dan mencuri tetapi tidak mensyirikan Allah Subhanahu wa taala bisa masuk surga nggak menurut tafsiran Bapak? Bukan itu yang kita pertanyakan, Pak. Ini hadis ini berkesinambungan, Pak. Oke. Jangan dipotong. Itu pertanyaan menjebak, saya tahu, Pak.
Tapi tekstualnya bicara begitu, Pak. Itu adalah perumpamaan. Biar tahu apa. Artinya seperti ini, Pak. Oh, contoh. Kalaulah seumpamanya, apalah, kayak contohnya. Itu bisa diperumpamakan sama yang, umpamanya hal yang sudah ditetapkan, dikasih percontohan ataupun gimana ya? Saya kurang bisa karena saya tidak guru, Pak. Pokoknya yang jelas itu, Pak, berkesinambungan ataupun itu adalah contohnya. Di luar daripada mensyirikkan itu masih dapat pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala selagi dia mau bertaubat. Tapi kita balik lagi, Pak. Jangankan yang berzina, jangankan yang mencuri, di dalam sholat saja itu ada orang yang masuk neraka. Alladzina hum fi sholatihim sahun, biar tahu Bapak. Orang yang sholat saja masuk neraka, tapi masih koma itu. Iya, orang yang sholat dalam keadaan yang lalai dalam sholatnya. Makanya, Pak, di dalam Al-Quran ataupun di dalam ajaran agama Islam itu banyak penafsiran-penafsiran. Oke. Sebenarnya bisa saya buktikan, Pak, orang yang sholat masuk neraka itu hanya sebatas dicuci aja, ya. Yang penting mereka tidak mensyirikkan Allah, mereka dikeluarkan juga dari neraka. Jadi sama aja, tetap masuk surga endingnya. Enggak. Oke, Bapak bisa bawakan dalilnya ada orang Islam yang tidak mensyirikkan Allah masuk neraka kekal? Ada dalilnya? Orang yang bagaimana tadi, Pak? Orang yang beragama Islam, Bapak bawa dalilnya, orang yang beragama Islam yang tidak mensyirikkan Allah masuk neraka kekal di dalam neraka. Ada nggak dalilnya? Ada. Oke, silakan. Bawa dalilnya. Komsi muta'ammidan jahannam kholidan fiha. Barang siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu dalam keadaan sengaja, maka imbalannya itu adalah jahannam kholidan fiha, neraka jahannam kholidan fiha. Dia kekal di dalamnya. Kekal. Iya. Oke, berarti saya bisa buktikan terbalik ya, Pak? Iya. Boleh? Boleh. Oke, saya buktikan terbalik di dalam sebentar ya, bahwa agama Islam itu sebagai, Bapak percaya Islam itu adalah fitrah Allah? Islam itu adalah fitrah Allah. Ya, agama Islam itu fitrah Allah. Percaya enggak? Agama Islam itu adalah agama yang selamat. Loh, kok katanya ada di neraka kekal enggak selamat? Berarti gugur dong agama Islam dan agama selamat. Gimana itu? Orang Islam juga banyak yang masuk neraka. Iya, berarti agama Islam bukan agama selamat kan, Pak? Kenapa? Selamat bagi orang-orang yang mengikuti peraturan ataupun perintah Allah. Oke, artinya agama tidak menyelamatkan kan? Artinya apa yang tertulis di dalam Quran, Islam itu adalah agama fitrah Allah, Islam adalah fitrah Allah, itu gugur. Lalu di dalam Ali Imran ayat 19, agama Islam yang diridhoi di sisi Allah berarti gugur juga. Ternyata ada orang yang beragama Islam ada di sisi neraka, bukan di sisi Allah. Ada ya kan? Di sisi neraka gimana maksudnya Bapak ini? Lah, tadi kan orang yang meninggalkan sholat masuk neraka kekal. Islam kan itu, Pak? Bukan hanya Islam. Lalu? Seluruh manusia yang ada di muka bumi ini yang meninggalkan sholat. Konteksnya kita berbicara agama Islam. Saya tanya, apa ada orang Islam masuk neraka kekal di dalam neraka? Bapak jawab, iya ada. Betul tidak? Iya, saya perlebar lagi, Pak. Bukan hanya agama saja.
Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, yang Bukan. saya tekankan poinnya Islam, Pak. Jadi berarti agama Bagaimana Islam, kalau saya tekankan lagi poinnya Kristen? Kristen tidak menjamin agama, Pak. Kristen tidak menjamin. Agama masuk surga. Jadi Kristen itu ngapain Anda menganut agama Kristen kalau tidak menjamin masuk surga? Oke, nanti kita ke situ. Kita selesaikan dulu ya. Udah lanjut dulu. Jangan sesuai selera Bapak aja yang ngomong ini. Oh, kita selesaikan dulu supaya Bapak paham. Jadi Bapak Saya setuju. mau pahamkan atau Bapak yang mau saya pahamkan? Terserah mau berapa kalian di situ. Bapak setuju nggak? Bapak setuju nggak agama Islam itu tidak di sisi Allah? Saya sangat setuju agama Islam itu adalah hanya satu-satunya di akhir zaman ini agama yang masuk yang surga. umatnya masuk surga. Oke. Jadi semua agama Islam masuk surga. Iya, tetapi koma. Tapi bagi orang kenapa? yang meninggalkan perintah Allah, ya terlebih dulu dia masuk neraka untuk untuk Dicuci. bukan dicuci namanya. Ya menerima hukuman lah. Ibaratnya di dalam sekolah itu tidak mengerjakan PR, dihukum dulu. Seperti itu maksudnya. Setelah dihukum dia dikeluarkan nggak dari neraka? Di dalam ajaran Islam itu masuk surga lagi. Oke, berarti benarlah Pak. Orang yang mati dalam keadaan berzina maupun mencuri, memang kalau dihukum ya dihukum, tetapi endingnya dia tetap masuk surga kan Pak? Intinya dia tetap masuk. Iya, jadi ini Pak kesimpulannya, orang yang beragama Islam ya itu sudah dianggap sah. Jadi Islam itu, surga Islam disahkan dengan label, dengan paspor yaitu Islam. Jadi keadaan orang tersebut, Jangan kau perkecil. Paspor itu apa itu paspor? Tiketnya Islam. Masuk surga pakai tiketnya Islam. Jadi semua orang itu dijamin dengan tiketnya Islam. Jadi keadaan Bapak, mau Bapak itu penjahat kelas teri ataupun kelas kakap itu tidak mempengaruhi. Sebab endingnya tetap surga. Paham Pak? Ini Pak. Oke, silakan. Saya tahu maksud Bapak itu nanti ujung-ujungnya berarti agama Islam itu mengajarkan yang enggak lah nanti Bapak bilang itu seperti ada mengutip hadis yang tadi, sekalipun berzina, sekalipun mencuri tetap masuk surga. Bukan itu maksudnya, tujuannya Pak. Lalu? Bukan itu maksudnya. Lalu? Tapi di dalam keyakinan kami, agama Islam itu seluruh orang yang mengucapkan La ilaha illallah itu pasti masuk. Dan pasti masuk surga ya. Mengucapkan La ilaha illallah itu masuk surga. Tetapi dia harus mati dalam keadaan beriman. Karena ada di situ wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu sekali-kali mati dalam keadaan tidak beriman, dalam keadaan tidak Islam. Tapi kalau dia mati dalam keadaan tidak beriman, contohnya dia mati bunuh diri, itu tidak masuk surga. Sekalipun dia tidak mensyirikkan Allah? Maksudnya? Orang yang mati bunuh diri, sekalipun dia tidak mensyirikkan Allah, dia masuk surga atau tidak Pak? Kalau sudah bunuh diri itu udah jelas syirik Pak. Oke.
Ini saya bawa dalilnya, ada dalilnya Pak. Jadi orang-orang yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah di dalam neraka itu dikeluarkan Pak. Sekalipun dia dosanya besar seperti apa, yang penting atau asalkan dia tidak mensyirikkan Allah. Jadi yang dikenal dosa di dalam Islam itu hanya satu Pak, saya kasih tahu. Dosa kekal yang dipahami oleh Islam itu hanya satu, yaitu dosa mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya itu bukan dosa, ya. Jadi Karena sebab begini saya jelaskan ya. Karena tidak mengakibatkan orang tersebut atau orang yang beragama Islam itu kekal di neraka. Yang mengakibatkan orang yang beragama Islam itu masuk neraka kekal adalah ketika mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Selama mereka tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, mereka halal sekalipun mereka halal masuk surga sekalipun dosanya mereka dicuci dalam neraka, dihukum dulu di neraka, tetapi endingnya tetap masuk surga. Paham Pak maksud saya? Paham. Ya, oke. Jadi kalau Bapak paham, makanya saya tarik kesimpulannya dari perbincangan yang jelas ini bahwa orang yang mau kriterianya dia penjahat kelas kecil atau kelas teri atau kelas kakap tidak apa-apa. Yang penting dia jangan mensyirikkan Allah. Dia halal kok masuk surga sekalipun dia harus dihukum dulu di neraka. Makanya banyak orang melakukan bom bunuh diri, mereka itu tidak melakukan syirik loh. Mereka tetap beriman kepada Allah sekalipun mereka akan dicuci dosanya di neraka lalu dimasukkan lagi ke surga. Itu Pak. Bapak ini udah melenceng ini Pak. Baik, sebentar Pak di dalam acara agama Islam. Pak Ahmad Rifai, saya ingin bentar. Jangan pelintir. Ini banyak yang nonton. Saya tahu ada di sini Muslim. Saya hanya ingin Muslim itu tidak terkecoh dengan kalian. Kalau kalian dalam kesesatan itu terserah kalian. Kalau menurut kalian agama kalian yang benar itu ya lakum dinukum waliyadin. Tapi dengarkan dulu. Bom bunuh diri itu saya tegaskan itu tidak ada di dalam ajaran agama Islam. Oke Pak, saya jawab ya. Sebentar Pak Herdi. Pak, kita ini kan ada beberapa orang. Sebentar Pak Ahmad Rifai, sebentar. Ini kan ada beberapa orang teman kita di atas. Saya kasih waktu supaya semuanya kebagiannya diskusinya ya Pak ya. Siap. Oke, setuju ya? Ya setuju Pak, setuju. Oke, mungkin Pak Herdi, saya kasih waktu 5 menit ya Pak, supaya yang lainnya kebagian ya Pak ya. Oke, siap. Ya. Oke, dimulai dari sekarang Pak. Oke, jadi Pak, siapa? Sorry Pak, tadi? Sorry. Pak Rifai. Oh Pak Rifai, ya Pak Rifai kan sudah sepakat. Purba aja lah Pak Purba, panggil Purba. Oh ya. Ya, Pak Purba kan sudah sepakat semua orang yang beragama Islam masuk surga, sekalipun ada yang dicuci dosanya dulu di neraka. Sepakat itu ya Pak. Makanya dari pernyataan Bapak, karena keselamatan itu dijamin dengan beragama Islam, maka akan mendapati suatu konsekuensi. Ini namanya konsekuensi logis Pak. Jadi konsekuensi logis, orang yang beragama Islam sekalipun dia itu penjahat kelas teri, penjahat kelas kakap sekalipun, ya, dia orangnya masih beragama Islam dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, endingnya dia tetap masuk surga sekalipun nanti dia akan dicuci dosanya di neraka. Makanya saya tarik kesimpulan kepada orang yang melakukan bom bunuh diri itu mereka beragama Islam dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka tidak mensyirikkan Allah lah Pak. Jadi mereka itu percaya masuk surga sekalipun mereka dosanya akan dicuci di neraka. Endingnya tetap mereka bahagia Pak. Seperti itu. Jadi kalau Bapak membantah orang yang bom bunuh diri, orang Islam yang tidak mensyirikkan Allah lalu melakukan bom bunuh diri masuk neraka, artinya gugur pernyataan Quran bahwa agama Islam agama yang diridhoi di sisi Allah. Itu jelas di dalam Dengar, jangan Bapak ngambil kesimpulan dalam agama saya. Itu kan Bapak yang Bapak yang ngambil kesimpulan dalam keyakinan saya, agama Islam.
Oke, saya ajak Bapak pelan-pelan. jangan sembarangan gitu. Itu Bapak nafsu Bapak saja dalam kebencian yang membusuk yang mengatakan seperti itu. Makanya saya Saya bilang dari tadi, kita diskusi baik-baik saja. Kalau ada yang mau didiskusikan, kita diskusikan baik-baik. Saya pun kalau nanti kita kupas di dalam Alkitab kalian, Bibel, dalam kitab kalian Kristen itu banyak yang tidak sesuai menurut pemahaman ataupun keyakinan saya dalam agama Islam. saya Tetapi jawab singkat saya aja ya Pak. memahami di dalam nggak mungkin lah bisa kita satukan, kita samakan persepsi ya dalam Oke. keyakinan. Biar bagaimanapun agama Kristen itu tetap yang terbaik di dalam keyakinan orang Bapak, agama Islam itu tetap yang terbaik di dalam keyakinan saya, Pak. Itu Oke, makanya saya jawab singkat Pak ya. Saya jawab singkat tentang Kristen ya. Yesus berkata di dalam Matius 7 ayat 23, "Enyalah engkau sekalian hai pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau." Oke Pak ya. Jadi kesimpulannya, kejahatan itu tidak mendapatkan tempat di dalam kerajaan surga yang diimani orang Kristen. Beda dengan pemahaman Bapak, karena menjamin sesuatu keselamatan itu dengan label atau dengan tiket Islam. Bapak kan di awal kan sudah setuju orang Islam selamat semua, ya kan? Setuju ya Pak? Jadi Bapak harus paham kalau Bapak mengimani suatu kepercayaan yang dijamin dengan keselamatan dijamin dengan label, dengan organisasi seperti Islam, ya sorry ya, Bapak harus tahu, paham apa konsekuensi logisnya. Jadi kalau Bapak mengimani suatu agama bisa menyelamatkan, konsekuensi logis bahwa akan banyak orang-orang yang melakukan kejahatan ya bisa masuk surga sekalipun dosanya dicuci, dan itu kan dibuktikan dengan hadis-hadis bahwa orang yang mati dalam keadaan berzina maupun mencuri masuk surga. Ini konteksnya orang yang mati loh. Jadi tidak ada fase pertobatan. Adapun Bapak kalau mengimani di dalam kematian ada pertobatan, itu dengar dulu Pak. Itu udah salah Pak. Jangan dipotong-potong ayat yang tadi. Itu tadi tentang yang mensyirikan. Bagaimana Bapak ini? Makanya kalau bukan ahlinya jangan membahas hadis. Di dalam agama itu tidak boleh membahas tentang agama yang bukan ahlinya. Itu nanti kacau negara ini. Tentang undang-undang juga, kalau kita membahas undang-undang yang bukan pakar hukum itu jadi salah penafsiran. Makanya Pak. Oh Bapak salah. Di dalam Quran tertulis begini. Di dalam surah 5 ayat 15, Quran begitu jelas. Di dalam surah 44 ayat 58, Quran dikatakan mudah dipahami. Di dalam surah 6 ayat 114, Quran itu jelas terperinci. Di dalam surah 2 ayat 1 tidak ada keraguan. Mudah dipahami dan mudah dipahami orang bagi orang yang diberi hidayah. Kalau orang seperti Bapak itu susah. Oke, berarti konsep keagamaan Bapak bukan konsep universal. Berarti hanya konsep versal aja Pak, begitu. Oke, cukup ya. Pak Herdi ya. Hal yang seperti itu saya tidak mengerti. Oke, baik Pak Purba. Sekarang kita ke Ibu Aubrey. Shalom, selamat malam Ibu Aubrey. Shalom, selamat malam Pak Yusuf. Shalom semuanya. Selamat malam Pak Rifai. Ya, selamat malam Bu. Saya kasih waktu 10 menit ya Pak. Bu, saya kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi dengan Pak Rifai. Baik. Ya, silakan. Ya, selamat malam Pak Ahmad Rifai. Selamat malam, dengan Bu siapa nih? Saya dengan Bu Aubrey, Pak. Oke. Ya, saya mau tanya sebelumnya Bapak mu'alaf atau memang asli lahir dari Islam? Dari keluarga Islam maksud saya. Ompong saya dulu Kristen. Saya tanya Bapak, mu'alaf, bukan tanya opung Bapak. Saya tanya sebentar, udah Pak. Mu'alaf dia. Oke.
Berarti Bapak Ahmad Rifai ini Bapak mualaf ya Pak ya? Bukan, saya Islam. Saya tanya Bapak lahirnya itu Islam atau Bapak memang asli dari Islam atau mualaf? Ompong saya dulu yang mualaf. Kalau Berarti saya Bapak, ya Bapak, dari ompong saya Islam, ompong saya Islam, ayah saya Islam. oke. Berarti Bapak jangan berbohong ya, berarti Bapak lahir Islam gitu ya. Oke, kalau diskusi sama saya agak cepat ya Pak ya. Maksudnya saya nalarnya agak cepat gitu supaya nyambung karena ngapain tadi kita tanya, langsung aja Pak, Bu. Gimana sih? Oke, santai Pak. Jangan marah-marah. Nanti jantungan. Oke, saya masuk di Aljin. Oke, sebentar Pak. Saya masuk di Aljin 31. Bapak bisa baca, bisa ditampilkan. Mohon maaf admin. Saya mau bahas di Aljin 31 dan Aljin 39 lalu masuk di Aljin 19 dan 11. Mungkin langsung dibacakan aja, Bu. Soalnya ada timer. Oke, baik. Di Aljin 31 Pak Ahmad Rifai. Kalau Aljin 19 di situ Pak Kaci sudah sering dengungkan ya bahwa Muhammad beliau dekat dengan jin gitu ya. Jin mengerumuni gitulah intinya. The point-nya seperti itu. Oke, kalau di Ar-Rahman 31 di situ dikatakan bahwa Allah mengasihi golongan jin seperti itu ya. Dan sebagai pembanding saya bandingkan di sini bahwa di dalam kekristenan Pak, kalau mohon maaf, kalau bersendawa misalnya itu di mute dulu. Jadi supaya jangan ada noise di telinga saya dan yang lainnya. Oke, di Ar-Rahman 31 di situ dikatakan bahwa Allah mengasihi jin, mengasihi golongan jin. Sedangkan di dalam kekristenan di situ sangat jelas dan tegas bahwa peraturan kerajaan Elohim atau kerajaan surga itu harus kudus. Sehingga tidak boleh ada jin, iblis, dan sebagainya itu masuk ke dalam surga karena sejatinya surga pun tempat yang kudus. Sebagai pembanding juga bahwa di surga kekristenan itu tidak boleh ada kawin dan dikawinkan gitu. Tetapi ketika masuk di dalam konsep ideologi Islam, imannya Islam itu nanti di sana di Al-Waqiyah, begitu juga di Sunan Ibnu Majah 4328 di situ boleh ya. Ada kawin mengawinkan seperti itu ya, bahkan ada konteksnya, mohon maaf ada kelamin seperti itu di Sunan Ibnu Majah itu ya. Yang saya ingin tanyakan kepada Bapak, mengapa Allah mengasihi jin? Itu bagaimana bisa dikatakan surga Anda kudus jika Allahnya saja menyediakan tempat seks seperti itu ya. Yang kedua, bagaimana bisa Allah melanggar perintah buku sebelumnya bahwa di surga itu tidak ada kawin dan mengawinkan. Begitu juga iblis, jin, setan dan sebagainya itu termasuk dalam kerajaan antikristus. Kerajaan yang kerajaan dunia, kerajaan gelap, yang menolak Kristus itu adalah kudus atau Tuhan, our Savior, our Lord. Seperti itu. Silakan dijawab Bapak. Yang Ibu pertanyakan tadi, coba mana inti-intinya? Ya, intinya mengapa Allah mengasihi jin dalam Ar-Rahman 31, lalu di 39, jin pun bisa masuk ke dalam janah Bapak, seperti itu Pak. Bagaimana bisa dikatakan janah Anda itu sebagai tempat yang suci atau kudus? Jika di Al-Waqiyah 31 sampai dengan 38 dan di Sunan Ibnu Majah 4328, di situ ada aktivitas seks yang sangat jelas. Silakan Pak dijawab. Aduh, berepotan lah kayak gini pertanyaannya. Ya saya bilang kalau diskusi sama saya harus hafal Pak. Gak bisa. Ya Bapak kan Islam dari lahir. Kalau Bapak Islam dari lahir, berarti Bapak tahu. Ibu Kristen nggak dari lahir? Saya bukan Kristen dari lahir, tetapi puji Tuhan karena ada Roh Kudus dan Tuhan yang benar itu tidak pernah menyesatkan umatnya atau anak-anaknya seperti itu. Silakan dijawab pertanyaan saya saja Pak. Fokus dalam pertanyaan saya, jangan melenceng kemana-mana. Silakan dijawab. Pertanyaan Ibu terlalu banyak. Mana yang mau dijawab satu? Gak usah, poinnya saja. Saya sudah katakan poinnya. Bapak nangkep apa yang saya maksud ya. Kalau di kekristenan, itu jin, iblis, dan sebagainya itu termasuk ke dalam kerajaan dunia antikristus yang menolak Kristus. Karena tidak bisa jika kerajaan darkness atau iblis, jin itu masuk ke dalam kerajaan Elohim. Karena kerajaan Elohim, kerajaan surga itu adalah kudus.
Sedangkan kalau di konsep Islam, ideologi Islam di Al-Waqiah 31 sampai dengan 38, begitu juga di Sunan Ibnu Majah 4328, di situ sangat jelas secara tekstual dan kontekstualnya dikatakan di situ, mohon maaf sebelumnya ada aktivitas seks karena ada kelamin juga di situ disebutkan Pak. Vaginai rapat, mohon maaf sebelumnya semuanya ya. Ada vaginai rapat dan penis yang tidak loyo seperti itu Bapak. Kira-kira menurut Bapak apakah pertama nih, apakah Allahnya sama? Yang kedua, bagaimana bisa dikatakan janah Bapak itu sebagai tempat yang suci jika Allahnya sendiri saja menyediakan tempat seperti itu Bapak? Silakan dijawab Pak. Yang mau dijawab yang mana Bu? Nggak, dijawab saja. Pertanyaan saya cuma 2 Bapak. Bapak berarti bukan Islam dari lahir. Mana bisa dijawab seperti itu, pertanyaannya banyak kali. Enggak, berarti kan Bapak bukan Islam dari lahir. Berarti yang saya maksud, berarti Bapak tidak bisa menangkap pertanyaan saya. Pertama, apakah menurut Bapak Allahnya sama? Yang kedua, apakah jannah bisa dikategorikan sebagai tempat yang suci? Jika di Quran Bapak, di surat Al-Waqiah, 31 sampai dengan 38, berikut juga di hadis di Sunan Ibnu Majah, di hadisnya pun dikatakan di situ ada aktivitas seks karena secara tekstual dan kontekstualnya di situ dikatakan ada kemaluan. Berikut juga ada istri, nanti istri yang 2 istri itu diangkat dari neraka, dicemplungin dulu lalu diangkat. Nah, dijadikan bidadari seperti itu. Dijawab Pak. Halo, dengar Bu? Ya, dijawab Pak. Silakan Pak. Baca dulu Bu, baca dulu. Enggak, Bapak yang baca harusnya, jangan saya. Bapak aja yang jawab. Bapak kan Islam dari lahir. Harusnya Bapak dong. Sekalipun saya Islam dari lahir, saya nggak hafal seluruh Al-Quran. Ya kan saya tadi sudah bertanya. Makanya saya gini Pak, ada gambaran. Berarti kalau di Ar-Rahman 31, Allah mengasih jin. Berarti, di dalam kekristenan, di dalam kerajaan surga, kerajaan Elohim, perintah Elohim, tidak boleh kita bersekutu dengan jin. Tetapi di konsepnya Allah, jin bisa masuk ke dalam jannah Bapak di Ar-Rahman 39. Lalu di Al-Waqiah 31 sampai dengan 38, dan di Sunan Ibnu Majah 4328, di situ dikatakan bahwa ada aktivitas seks. Seperti itu Bapak. Jangan ngambil kesimpulan dari ayat-ayat kami. Bukan, saya tidak ambil kesimpulan karena secara tekstual dan kontekstualnya tertulis seperti itu. Yang lainnya yang menonton bisa dicek ya, siapa yang berbohong dan siapa yang tidak berbohong. Baca dulu biar dikupas. Ya Bapak silakan baca dong. Bapak kalau orang Islam berarti Bapak pegang Quran di rumah. Buka aja di Ar-Rahman 31 dan Ar-Rahman 39. Masa harus saya juga? Kan Bapak yang mengimani, bukan saya. Waktu Ibu itu kan hanya sedikit. Nanti saya buka. Loh, Bapak jawab dong harusnya. Bapak kenapa nggak jawab dari tadi? Saya sudah menjelaskan kok. Tinggal dijawab. Fokus. Saya nggak bisa menjelaskan yang tidak saya. Loh, Bapak kalau punya Quran, Bapak kalau Muslim, berarti Bapak punya Quran di rumah. Atau enggak Bapak googling. Gimana sih Ibu ini? Bapak googling, lempar ke saya, tanggung jawab saya. Harusnya Bapak. Bukan saya, itu tanggung jawab Bapak. Bukan saya, no. Tapi Anda. Bukan. Salah-salah penafsiran. Harusnya Anda yang buka. Dijawab. Saya yakin betul. Enggak bisa dijawab. Kalau tidak bisa dijawab, teman-teman saya masih mau bertanya yang lainnya, Pak. Ini ngaku. Bisa dijawab? Bukan karena tidak bisa dijawab. Nah, udah nggak bisa jawab. Enggak, bukan. Bapak kan yang Muslim. Kalau Bapak memang Muslim dari lahir, berarti Bapak punya Quran di rumah seperti itu, Bapak. Karena ada di Ar-Rahman 31 dan Ar-Rahman 39. Jadi Bapak tinggal buka aja. Atau enggak Bapak googling seperti itu, Bapak. Bisa, bukan terus Bapak jadi melempar ke saya. Justru kenapa saya harus saya yang hafal gitu, Bapak tidak. Oke, dilanjutkan dengan yang lainnya. Bapak tidak bisa menjawab. Thank you, Pak. Thank you. Silakan Pak Aceh. Berarti Bapak Purba tidak bisa menjawab. Kita ketik aja situ nomor HP-ku. Kita diskusi lewat. Iya. Oke. Pak Rifai. Pak Aceh. Enggak baik. Maka. Iya. Pendidikan. Udah mulai ya. Udah. Oke, baik, terima kasih Pak Rai. Pak Rifai, gimana kabarnya, sehat kan? Alhamdulillah sehat. Santai dulu, santai ngopi dulu gitu Pak. Saya jadi, santai. Tolong Pak jelaskan ke saya, ada ayat Al-Quran yang mengatakan, halo?
Coba dengar dulu, Pak. Kita buat ada ayat Al-Quran yang berkata kita samakan bahwa halo? Ya, halo. Dengerin, Pak. Saya mau jelaskan kronologisnya dulu. Oke. Ada ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Isa Al-Masih kembalinya kepada Allah. Itu di surat apa, ayat berapa, Pak? Nggak tahu, Pak, tapi itu jelas ada. Mungkin Bapak tahu. Oke. Bapak kita Oke, tidak tahu. Oke, Pak Ripai, makasih ya. Bapak nggak tahu ya. Oke, baik. Ada ayat Al-Quran yang berkata bahwa Isa Al-Masih itu firman Tuhan, kalimatullah. Itu di surat apa, ayat berapa, Pak? Apa tadi, Pak? Ada ayat yang mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu firman Tuhan, kalimatullah, terkemuka dunia dan akhirat, dekat dengan Allah. Itu adanya di surat apa, ayat berapa, Pak? Kurang tahu, Pak. Baik. Bapak sendiri kan orang Islam, sementara Bapak meyakini kan pedoman umat Islam itu Quran, Pak, ya? Ya, betul. Terus bagaimana Bapak bisa berpedoman kepada kitab yang Bapak sendiri tidak tahu? Saya tidak hafal semua, Pak. Jangankan surah Al-Baqarah saja saya tidak hafal semua, Pak. Dan kandungannya itu kalau baca Al-Quran sama terjemahannya saya tidak paham, Pak. Oh iya. Berarti gugur dong, Pak, Quran jadi pedoman kalau begitu. Karena Bapak tidak paham Al-Quran. Bukan gugur, Pak. Itu jangan dibilang gitu. Kalau menurut terserah Bapak. Kan saya bertanya, Pak, Bapak omong Islam, pedomannya Al-Quran, kewajiban Bapak menjawab dan menunjukkan ayat, menjawab pertanyaan, begitu, Pak? Udah gini aja deh, Pak. Saya bukan hafiz Quran, saya bukan hafal Quran. Oke. Iya, karena Bapak bukan hafiz Quran, terus saya kan bingung dulu, gitu. Pak. Bagaimana Anda bisa berpedoman kepada ayat Quran yang Anda sendiri tidak paham? Orang itu terjangkau. Jangankan Al-Quran yang 30 juz, Pak, yang beratus lembar. Sedangkan undang-undang saja, undang-undang 1945 yang biasa dibacakan di dalam SD itu, saya tidak hafal, Pak. Sekarang. Ya udah, jadi begini. Jangan bilang gitu, Pak. Oke, Pak. Kalau Bapak tidak paham ayatnya, lalu bagaimana Bapak bisa meyakini bahwa Bapak di dalam Islam bisa masuk surga? Ayatnya di mana di Quran? Meyakini kalau Islam itu masuk surga. Ayatnya di mana di Quran? Saya kurang tahu, Pak. Tapi yang jelas. Baik. Integrasi terus biar pendengar, penonton dapat ilmu ya dari pendengar semalam ini ya. Jadi Pak Ahmad Ripai ini Islam mungkin tapi tidak hafiz Quran. Tuh. Yang kedua, berpedoman kepada Al-Quran tapi tidak mengerti Al-Quran. Mungkin ini supaya tidak bingung, pertanyaan saya tadi jawabannya sebenarnya ada di surat 3 Al-Imran ayat 45, tapi mohon maaf Bapak jangan tersinggung ya, saya tunjukkan ayatnya. Oke. Silakan Bapak buka surat 3 Al-Imran ayat 45. Udah tampilkan aja di layar, kita bahas. Nah, tampilkan Pak Bang Rai ya. Kita lebih fair aja gitu, Pak. Kalau untuk berdebat ujian lisan saya nggak bisa, Pak. Ya, oke. Buka, tampilkan surat 3 Al-Imran ayat 45 Bang Rai. Mungkin Pak Kacip bisa share screen? Oh, saya pakai handphone, laptopnya belum ini. Coba. Pakai timer, Pak. Soalnya ada timer, kalau timer saya tutup. Oh, iya. Oke. Baik, saya akan buka dulu
di apa namanya, mana tadi linknya? Saya buka laptop coba ya, sebentar ya, Bang Rai. Ya, coba saya buka laptop biar jelas begitu, supaya Bang Ahmad Rifai ini juga dapat apa namanya, pengetahuan baru ya. Ya. Apa, aduh, tapi nggak pengetahuan baru, soalnya Bapak setiap ditanya kan nggak tahu juga. Jadi sekarang saya tambahin ayat biar Bapak dapat pengetahuan baru gitu. Terserah Bapak. Iya, dapat ilmu baru dari saya ya. Tadi Pak. Dapat ilmu baru yang Bapak belum pernah paham, sekarang jadi tahu gitu. Surah apa tadi Pak? Nah, surat 43, surat 3 Ali Imran. Iya, ini saya matikan dulu. Ya, 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 ya. Aduh. Aduh. Ya, surat. Oke. Apa yang Nah, itu dia. Nah, ini dia, Pak. Ya. Udah, Pak. Tuh ayat ada ya. Ini ayatnya, Pak. Silakan Bapak baca. surah apa ini? Ini surat 3, Pak. Tadi Bapak bilang tadi surah Ali Imran ayat 3. Iya, bukan. Surat 3 Ali Imran ayat 45. Oh, ayat 45. Iya, surat 3 Ali Imran ayat 45. Silakan dibaca. Ini jawaban pertanyaan yang saya berikan tadi. Silakan Bapak baca. Ya Allah yubashshiruki bi kalimatin min ismuhu al-Masihu Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Terus artinya ada nggak terjemahannya di situ? Iya, ini terjemahannya nih. Coba di zoom, Pak. Di zoom. Diperbesar dulu, nggak jelas. Nggak kelihatan ya? Iya, kurang jelas, Pak. Soalnya HP-ku kecil kali nih. Bacakan aja Pak Aceh. Oh, udah bacakan aja lah Pak Aceh. Apa-apa. Nah, ini dia. Ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam,
sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat dalam kurung firman darinya, yaitu seorang putra namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat. Nah, ini benar kan jawabannya? Tadi kan pertanyaan saya, di mana ayatnya bahwa Isa Al-Masih terkemuka dunia akhirat? Saya kan begitu. Nah, ini ayatnya Pak, jawabannya ya. Dan termasuk orang yang didekatkan kepada Allah. Jadi Nabi yang dekat dengan Allah namanya Isa Al-Masih. Ya. Terus? Tadi Nabi yang dekat dengan jin namanya Muhammad. Surat 72 Al-Jin ayat 19, Nabi yang dekat dengan jin adalah Muhammad. Sekarang Nabi yang dekat dengan Allah, terkemuka dunia akhirat, namanya Isa Al-Masih. Nah, terserah Anda mau pilih mana. Maka apakah tetap Anda mencintai Muhammad yang dekat dengan jin, atau Anda mau beralih kepada Isa Al-Masih yang dekat dengan Allah? Terus? Iya, putusan ada pada Anda. Saya hanya menjelaskan ini aja. Oh, Bapak menjelaskan. Nah, iya. Terus kalau Anda mau menjelaskan silakan. Menurut Anda, pandangan Anda apa? Gimana? Semua rasul yang 25 itu yang wajib diketahui oleh orang yang menganut agama Islam itu adalah semuanya adalah rasul-rasul Allah, utusan-utusan Allah, nabi-nabi pilihan. Semuanya bagus. Tapi pertanyaan saya kepada Anda, di mana ayatnya yang dikatakan oleh Anda bahwa semua rasul itu ayat 25, di mana ayatnya? Yang namanya saja di dalam ajaran agama Islam itu nabi yang wajib diketahui itu ada 25. Maaf nih Pak, Bapak Anda jangan selalu menyebutkan nama Islam. Anda kalau nggak ngerti jadi merusak Islam dong Pak. Kenapa merusak Islam? Justru Bapak yang merusak Kristen. Anda menanyakan, suruh menjelaskan di mana ayatnya Nabi 25 di Al-Quran. Di mana ayatnya? Sekalipun tidak ada ayatnya di dalam Al-Quran, tapi itu dalam ajaran agama Islam itu ada. Wajib. Oke. Baik. Para pemirsa, para penonton YouTube channel Pak Yusuf Manubulu malam ini mendengarkan bahwa Pak Ahmad Rifai menjelaskan ajaran Islam sudah menyimpang dari Al-Quran. Walaupun tidak ada di Al-Quran, itu menurut Islam dibenarkan. Yang cerdas pasti pilih Yesus.